Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, tidak terasa kita berjumpa lagi dan tak terasa juga kita sudah mendekati penghujung bulan Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kesabaran dan keberkahan sampai di hari kemenangan ya pemirsa. Masih bersama saya Dinda Anissa Prahesti yang siap menemani Anda dengan beberapa berita dan info menarik seputar dunia kampus Universitas Mulia selama 1 minggu ini. Dan kami masih menyiapkan materi terbaru dalam program Jejak Islam di Balikpapan yang kali ini akan mengupas sejarah Islam di Kota Balikpapan. Oleh karena itu, tetaplah di sini karena semua akan dirangkum secara ringkas, padat, dan jelas selama beberapa menit ke depan dalam acara Mulia On Weekend. Pemirsa, untuk sesi berita hari ini akan diawali dari kunjungan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Ibu Dr. Randa Dorce Marpaung MM, di mana kunjungan kali ini bertujuan untuk mendiskusikan dan konsolidasi data-data dari pemuda maupun beberapa program yang rencananya akan dilakukan bersama, dan bentuk sinergi dari kerjasama ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat ekonomi kreatif kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Mulia. Dan harapan ke depan, kami berharap dalam waktu singkat ini bisa kita follow up bagaimana mematchkan data pemuda maupun potensi ekonomi kreatif yang ada di Universitas Mulia ini untuk kita langsung nanti mensinergikan program-program itu ke depan. Ada banyak program yang bisa kita lakukan juga untuk mensinergikan itu, yaitu pembinaan pemuda, kewirausahaan, leadership-nya juga dengan bagaimana di bidang ekonomi kreatif. Dan kita juga akan melakukan kajian-kajian bersama, misalnya mungkin potensi atau nanti lomba web tentang pariwisata di mana anak-anak mahasiswa, anak-anak muda bisa berkiprah terutama untuk wisata menyambut IKN. Sekali lagi saya bersyukur Pak Rektor mindset-nya sangat-sangat bagus. Tidak masalah tentang anggaran, tapi bagaimana mensinergikan program. Hal itu bisa kita lakukan karena potensi pemuda mahasiswa di Universitas Mulia sangat mendukung untuk hal itu. Pemirsa, berita berikutnya masih dari rangkaian pengabdian masyarakat, yang dimana kali ini PG PAUD berkunjung ke TPQ Al-Muhajirin Pondok Karya Agung. Rombongan PG PAUD yang dipimpin oleh Ibu Lisdahani Gustina dan beberapa mahasiswa didikannya melakukan kegiatan baca dongeng kisah-kisah Nabi lalu ditutup dengan membaca doa bersama. Dalam rangka kegiatan Safari Dongeng Ramadan yang diselenggarakan oleh Universitas Mulia Balikpapan. Terima kasih karena dari dongeng-dongeng yang sudah diberikan oleh adik-adik sekalian itu akan menambah wawasan kepada santri-santri kami tentang berbagai macam cerita-cerita Islami. Nah, mudah-mudahan dengan cerita-cerita Islami tersebut akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan santri-santri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, berita selanjutnya adalah kunjungan dari pihak PT GCL Pharmaceutical dalam rangka mengisi kuliah umum tentang micropipet bersama mahasiswa semester 6. Kuliah ini bertujuan untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam penggunaan micropipet sehingga memudahkan mereka untuk melakukan penelitian maupun pembuatan skripsi. Itu ingin selalu berpartnership dengan pihak-pihak institusi pendidikan, salah satunya dalam membangun SDM ataupun mahasiswa-mahasiswa yang nantinya bisa menjadi produk yang kompetitif dan juga memiliki daya saing yang sangat kuat, serta bisa mengembangkan lab science dan berkontribusi dalam dunia lab science. Tentunya mahasiswa itu jauh lebih berani lagi dalam menggunakan alat laboratorium, jauh lebih berani dalam bereksperimen dan juga membuat suatu riset, dan juga mampu untuk memaksimalkan fasilitas yang ada untuk menunjang mereka di dalam praktikum dan juga mempersiapkan diri mereka ketika mereka lulus dari dunia akademik untuk menuju ke
menuju keluar untuk bersaing. Pemirsa, tak terasa Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebentar lagi. Kesabaran dan ketabahan kita dalam menahan hawa nafsu dan godaan lapar serta haus sudah menuju hari kemenangan. Rektor Universitas Mulia, Bapak Dr. Agung Sakti Pribadi SHMH, kali ini akan memberikan ucapan untuk Anda semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjadikan kita kembali dalam keadaan fitrah dan mendapatkan kemenangan, serta diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sebelum saya menutup acara Mulia On Weekend minggu ini, seperti biasa di Mulia On Weekend akan ditutup oleh sesi acara Jejak Islam di Balikpapan. Dan edisi kali ini, reporter kami Erika Francisca Hers akan mengajak Anda untuk mengulik sejarah Islam di penjuru Kalimantan Timur. Dan kali ini, kita akan mengunjungi termegah dan terbesar di Balikpapan, mahakarya agung yang mengikuti gaya Masjid Nabawi di Madinah. Inilah dia Masjid Islamic Center Balikpapan. Episode Jejak Islam kali ini juga akan menjadi episode terakhir di tahun ini. Jejak Islam akan kembali menyapa Anda di tahun depan. Dan saya, Dinda Anissa Prahesti dan segenap kru yang bertugas dalam acara ini mengucapkan terima kasih sudah menonton Mulia On Weekend. Kita bertemu lagi di minggu depan dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mulia, episode Jejak Muslimah kali ini saya Erika Francisca Hers ingin mengajak kalian semua untuk menyusuri sejarah Islam di Balikpapan ataupun Kalimantan Timur. Dan kali ini kita akan menyusuri sejarah Islam di Madinatul Iman Islamic Center Balikpapan, masjid termegah dan arsitektur seperti Masjid Nabawi. Masjid Islamic Center Balikpapan atau dikenal juga dengan nama Masjid Madinatul Iman ini merupakan masjid yang terbesar dan juga termegah di Balikpapan. Masjid yang baru saja diresmikan pada tahun 2017 lalu, masjid yang satu ini menjadi ikon baru bagi kota Balikpapan. Masjid yang beralamat di Jalan Belimbing Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan ini dibangun di atas lahan seluas 15 hektar dengan luas bangunan sendiri mencapai 8,75 hektar. Masjid ini diperkirakan dapat menampung 1000-an jemaah. Sayangnya, lokasi masjid ini cukup tersembunyi di balik pemukiman warga. Kemiripannya terlihat dari 6 buah payung berwarna putih, tampaknya seperti di Masjid Nabawi. Payung-payung ini menyimbolkan rukun iman. Masjid Madinatul Iman ini juga memiliki 4 menara. Selain itu, di bagian dalam masjid terdapat mihrab masjid dan mimbar Rasulullah seperti di Madinah. Selain itu, Masjid Madinatul Iman juga terdapat sebuah menara dengan tinggi 68,2 meter yang berfungsi sebagai pusat informasi yang dilengkapi dengan antena komunikasi setinggi 16,2 meter. Gunaan dari menara ini yaitu sebagai pengamatan astronomi dan hilal yang digunakan untuk menentukan mulainya Ramadan dan Syawal. Pada area sholat terdapat banyak layar televisi untuk melihat khatib berkhotbah. Seputaran areal masjid ini masih terus dikembangkan menjadi gedung serbaguna, tempat pendidikan dan rumah imam dan rumah penjaga masjid. Masjid ini seringkali digunakan sebagai tempat takbir akbar ataupun acara keagamaan. Jamaah yang datang ke masjid ini biasanya juga tak hanya untuk beribadah, namun sekaligus juga berwisata foto dengan latar belakang masjid yang serasa di Masjid Nabawi.
Menara masjid ini sangat megah dan kekar, bercat abu-abu, berketinggian sekitar 30 meter, berpenampang kotak dengan lebar 8 meter. Di dalam menara terdapat lift yang bisa mengantar pengunjung ke puncak menara. Corak bangunan dipenuhi pintu dan jendela yang melengkung, bak busur yang meruncing di atasnya. Bangunan tampak megah dan religius dengan kubah besar warna hijau di tengah, dikelilingi 20 kubah kecil warna putih di samping kiri, kanan, dan depannya. Kemegahan makin lengkap dengan adanya 4 menara setinggi 25 meter yang tersembul dari pojok bangunan. Kelapangan masjid makin terasa dengan adanya plaza yang mengelilingi masjid samping kanan kiri dan depan. Sampai pada hari ini, sudah ratusan ribu pengunjung dari domestik maupun internasional singgah dan melakukan ibadah di masjid ini. Walaupun masih tergolong baru, dengan arsitektur megah dan mewah membuat para pengunjung merasa nyaman beribadah di tempat ini. Ketika mulai pembangunan masjid ini, Wali Kota Balikpapan pada saat itu Bapak Rijal Effendi mempunyai visi dan misi untuk membuat masjid terbesar dan termegah di Kalimantan Timur. Sebagai pintu gerbang keluar masuk wisatawan muslim dari penjuru daerah, masjid ini diharapkan bisa memfasilitasi umat muslim yang ingin beribadah, karena kota yang menyediakan kenyamanan dan kenikmatan dalam beribadah adalah misi Balikpapan sebagai kota Madinatul Iman. Hal ini selaras dengan yang tersirat di surah At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tonton terus Mulia On Weekend, dan pada akhirnya ini adalah episode terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Sampai ketemu di Jejak Muslimah tahun depan. Saya Rika Francisca Hers, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.